Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Ketua Guru 1 Wijaya Kusuma Kecamatan Parang, yang kami hormati Ibu Guru anggota Wijaya Kusuma Kecamatan Parang. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya, sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam acara diseminasi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif oleh Bu Siti Widiati, calon guru penggerak angkatan 11 dalam keadaan sehat walafiat. Selawat serta salam yang kita hadirkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena telah menyelamatkan kita dari zaman kegelapan. Hadirin yang saya hormati, pertama-tama perkenalkan saya Rela Ulama Sahini sebagai pembawa acara yang akan memandu acara pada siang hari ini. Sebelum memulai acara, izinkan saya untuk menyampaikan susunan acara pada siang hari ini. Susunan acara yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan Ketua Kudus, yang keempat yaitu penyampaian materi dari Bu Siti Widiati, yang kelima yaitu penutupan. Mari kita langsung saja ke acara yang pertama yaitu pembukaan. Agar acara pada hari ini berjalan dengan lancar, marilah kita buka acara pada hari ini dengan membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Memasuki acara yang kedua yaitu menyanyikan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Kepada yang bertugas kami persilakan. Jadi dimohon duduk kembali. Memasuki acara itu yaitu penyampaian materi dari Bu Siti Widiati. Kepada Bu Siti Widiati kami persilakan. Sebelum acara ini, marilah kita
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah Abba. Saya selaku ketua gugus sangat mendukung sekali salah satu anggota gugus kami untuk mengikuti pendidikan dengan harapan dapat mengulangan kepada teman yang lain. Dan semoga untuk Siwi sukses, lancar. Harapan kami bisa ditularkan kepada teman sejawat segugus. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang disampaikan oleh Ketua Gugus Wijaya Kusuma Wardana. Memasuki acara ini yaitu penyampaian materi dari Bunda Siti Widianti tentang pemahaman dan penerapan budaya positif. Kepada Bu Siti Widianti kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Ketua Gugus 1 yaitu Gugus Wijaya Kusuma, yang kami hormati rekan-rekan guru dari Gugus Wijaya Kusuma dari Gugus Selatan Kecamatan Parang, yang kami hormati pendidik, pengasuh PAUD Desa Kopang yaitu Dekapati Putra dan juga STS Pekasaran. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena pada hari ini insya Allah saya akan diseminasi yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman saya mengenai budaya positif selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Insya Allah semuanya mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan tanpa kekurangan suatu apapun. Amin. Tak lupa salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di kiamat. Baiklah bunda-bunda sekalian, perlu diketahui bahwa pada hari ini saya sedang melaksanakan salah satu tugas di pendidikan guru penggerak yang sedang sekarang saya jalankan. Ini saya di modul 1.4 yaitu tentang penerapan budaya positif, seperti itu. Jadi memang ada tugas saya harus memaparkan ataupun membiasakan, melakukan pembiasan kepada teman-teman dan rekan sejawat. Dan alhamdulillah terima kasih sekali teman-teman pada hari ini dapat meluangkan waktunya untuk sama-sama kita belajar, sama-sama saya tularkan ilmu apa sih sebetulnya budaya positif itu yang sudah saya dapatkan di guru penggerak. Insya Allah menurut saya ilmu ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, terutama bisa menjadi salah satu bekal bagi kita sebagai pendidik untuk menghadapi putra-putri kita di tahun yang kurikulum merdeka ini dengan paradigma yang baru ini, dan tentu saja kita juga harus mengikuti paradigma yang baru tersebut seperti itu. Karena apa? Implementasi dari kurikulum merdeka itu semua dipelajari di guru penggerak, mulai dari kemarin modul 1 bagaimana saya harus mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara, menerapkan dalam pembelajaran saya di kelas, sampai saya bagaimana pendidik itu menjadi mempunyai nilai dan juga perannya sebagai guru yang seyogyanya bisa menuntun anak-anak. Dan sekarang saya sampai di modul selanjutnya yaitu mengenai budaya positif, yang dimana budaya positif ini erat kaitannya dengan apa? Dengan model pembelajaran kita yang memang harus merujuk kepada filosofi Ki Hajar Dewantara, yang intinya Ki Hajar Dewantara itu menginginkan bahwa pendidikan anak-anak kita ini adalah pendidikan yang menuntun, yang kita sebagai pendidik itu bukan yang menghati tetapi yang menuntun, seperti itu. Sampai penyampaian nilai dan peran kita sebagai guru itu apa saja, gitu. Penerapan tentu saja yang positif mengenai budaya positif itu
keterkaitan antara pembelajaran saya selama ini kurang lebih 3 bulan di guru bergerak. Nah baik, bergabunglah semuanya. Sebelum saya melanjutkan mengenai materi saya ini, untuk melatih fokus karena ini hari sudah siang, kita akan ice breaking terlebih dahulu. Kalau sudah ditampilkan ice breakingnya, ditampilkan slide-nya Bunda. Baik, nah ini gamenya adalah tebak warnanya, bukan dibaca tulisannya. Sekali lagi, dibaca warnanya, jangan tulisannya, gitu ya. Jadi yang ditebak itu bukan masalah warna, tapi tulisannya. Ya, ingat-ingat, fokus, tebak warnanya, bukan dibaca tulisannya. Baik, kita mulai. Kuning. Ya, Biru. tuh, ya, ya, oke. Ungu. Hijau. Merah. Putih. Biru. Ya, Coklat. lanjut, lanjut, Oranye. lanjut. Hijau. Merah. Ungu. Terus, Putih. Biru. Coklat. Kuning. Hijau. Biru. Kuning. Merah. merah, ini, Hitam. Biru. Putih. Kuning. Ungu. Merah. Biru. Hitam. Oranye. Biru. Hitam. Biru. Hijau. Merah. Hijau. Merah. Biru. Kuning. Ungu. Coklat. Biru. Merah. mulai, lanjut, fokus, Coklat. ya. Hitam. Hijau. Iya, beri tepuk tangan untuk kita semua. Sudah ya, bisa fokus ya. Bisa fokus ya. Kita kembali ke slide. Ya baik, budaya positif. Nah, mudah-mudahan sebelum saya melanjutkan lebih mendalam, ketika saya atau ketika penjenengan mendengar kata budaya positif, apa yang terbersit di pikiran atau apa yang terbersit di bayangan Anda? Budaya positif itu apa? Mungkin ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Budaya positif itu apa? Mungkin ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Bunda, silakan. Segala sesuatu yang dilakukan baik dan bisa diikuti orang lain karena punya nilai baik. Oke. Mungkin ada yang lain, Bunda? Ada pendapat yang lain? Mungkin tidak sependapat dengan Bunda yang tadi ya. Ya, silakan Bunda. Budaya positif adalah keyakinan yang bersifat baik. Keyakinan yang bersifat baik. Baik ya, intinya baik gitu ya. Yang satu tadi Bunda pun keyakinan yang baik, dan yang satunya keyakinan baik yang bisa diikuti oleh semua orang. Baiklah. Slide selanjutnya Bu. Nah, budaya positif itu memang adalah merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Berarti pendapat ketika bisa diikuti oleh orang lain itu sudah tepat ya, karena kalau di sekolah itu otomatis ada warga belajarnya, ada anak-anak dari situ. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan sesuai sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Nah, di sini ada kata mendorong murid, berarti di situ memang kebiasaan yang dilakukan untuk sebagai salah satu proses memerdekakan dirinya. Berarti di sini budaya di sini adalah sesuatu yang memang harus ditanamkan, karena di situ bisa mendorong anak itu juga untuk merdeka. Merdeka dalam artian di sini itu apa? Dia bebas berekspresi.
dia bebas mengembangkan dirinya, tentu saja sesuai dengan kodratnya. Kodrat apa saja Bunda? Ada kodrat alam, ada kodrat zaman. Seperti sekarang, kodrat zaman sekarang tidak bisa anak-anak sekarang zaman now ya, apalagi Gen Z, disamakan dengan anak-anak pada zaman dahulu. Itu tidak bisa karena zamannya sudah berbeda, karena setiap anak itu membawa kodrat zamannya masing-masing. Seperti itu, seperti kodrat alam, seperti misalkan sekarang musimnya kita mengimplementasikan kurikulum merdeka. Bagaimana kita bisa memerdekakan pendidikan itu secara hakiki, terutama anak-anak itu nggak bisa kalau misalkan kita ya memang betul, meskipun kita kurikulum merdeka, kita itu tetap ada aturan, nah tapi tetap kita meskipun patokan kita aturan, sebisa mungkin di dalamnya itu harus memerdekakan anak itu, biarkan dia berkembang sesuai kodratnya. Nah, konsep inti dari budaya positif itu ada 7. Ini nanti kita akan bahas satu-satu, mulai dari perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol kita sebagai guru, sampai kita membuat keyakinan kelas dan menggunakan segitiga restitusi ketika ada masalah. Nanti kita akan kupas satu-satu. Ya, baik, nah, yang pertama kita akan pada konsep inti pembelajaran dengan paradigma baru, yaitu apa? Merupakan pembelajaran yang disusun berdasarkan prinsip berdiferensiasi. Artinya di situ semua anak dengan segala macam karakter itu harus bisa dilayani di situ, gitu ya. Sehingga para peserta ini belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tentu saja tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Coba Bunda masih ingat profil belajar Pancasila itu ada berapa? Dengan lagu mungkin masih ingat? Ada 6 profil belajar Pancasila yang harus sudah kita ingat di luar kepala ya. Masih ingat lagunya? Beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berbineka ragam, gotong royong dan kreatif, bernalar kritis dan juga mandiri. Itulah keenam profil belajar Pancasila. Iya, itu silakan. Kalau perlu ini dibuatin dibuat poster di sekolah. Jadi setiap kita datang itu kita ingat bahwa profil belajar kita itu sekarang itu di kurikulum merdeka ini harus merujuk pada profil belajar Pancasila yang di dalamnya ada 6 dimensi, gitu ya. Lanjut ke konsep selanjutnya Bunda. Ya, yang konsep inti kedua adalah disiplin positif. Disiplin positif itu adalah kebiasaan-kebiasaan hal baik yang mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku yang lebih baik. Coba Bunda, kira-kira kenapa disiplin positif itu harus muncul dari dalam diri anak? Kira-kira kenapa? Panjenengan sedoyo mempunyai motivasi sesuatu, kenapa harus dari dalam diri? Agar apa? Tumbuh kesadaran. Jadi umpama misal sholat ya. Kalau kita sudah punya kesadaran kalau sholat itu adalah kebutuhan kita, kan nggak bisa disuruh ya. Nggak ada yang menyuruh pun, ketika waktunya sholat pasti kita sholat. Nah, harapannya dengan disiplin positif anak itu ya seperti itu. Tanpa kita suruh, kalau memang di waktunya itu dia kesadaran sendiri, gitu ya. Lanjut Bunda. Ya,
kita pada kebutuhan dasar manusia. Ini konsep inti yang ketiga. Kebutuhan dasar manusia merupakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang dilakukan agar kebutuhan kita terpenuhi dengan baik. Nah, kita sebagai manusia hidup nih, kita pasti punya banyak sekali kebutuhan. Ya, coba ada apa saja kebutuhannya, Bunda? Nah, ada 5 kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Yaitu salah satunya adalah kebutuhan bertahan hidup. Makan, ya, minum. Itu adalah kebutuhan kita untuk bertahan hidup, tempat tinggal, dan lain sebagainya, kesehatan, keamanan. Lalu yang kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini agak sulit. Karena apa? Perasaan itu gak terlihat ya Bunda ya. Jangankan anak-anak, kita saja. Kalau belonging kita, rasa kita diterima kita itu kurang, itu pasti kita gak enak, hidup gak nyaman. Oke Bunda. Apalagi ini anak-anak yang seyogyanya anak-anak itu belum bisa mengolah emosinya. Dimanakah aku harus apa bisa disayang, gitu kan? Dimana itu aku bisa minta makan ke siapa gitu. Lalu kebutuhan dasar selanjutnya adalah penguasaan. Penguasaan ini biasanya berhubungan dengan harga diri. Biasanya kalau misalkan manusia yang kebutuhan penguasaannya lebih tinggi, itu dia selalu ingin di depan, selalu ingin jadi pemimpin, kehabisian gitu. Okay. Jadi dia di sana biasanya dia lebih termotivasi untuk apa? Bisa berprestasi. Atau misalkan dia gimana caranya aku biar diakui, aku biar didengar. Nah, biasanya kebutuhan penguasaannya itu lebih tinggi. Nah, lalu selanjutnya kebebasan, kebutuhan kebebasan, kebutuhan mengembangkan diri kalau kita ya. Kebutuhan maksudnya misalnya kebebasan kita pengen dolan ini apa pancone gitu ya. Nah, anak-anak juga sama, anak-anak juga seperti itu. Karena anak-anak di sini nggak bisa dikekang budaya, cenderung mereka menuntut kebebasan seperti itu. Dan yang terakhir adalah kesenangan. Nah, kesenangan di sini biasanya anak-anak yang main-main gitu ya, berguyon, itu memang kebutuhan dasarnya dia untuk kesenangan itu sedang ingin dipenuhi. Misalnya dikadani di kelas dia berguyon, berarti dia sedang membutuhkan kesenangan seperti itu. Nah, posisi kita sebagai pendidik di sini harus bisa melihat kadang ketika kita menghadapi anak, misalkan anak tersebut tiba-tiba nangis, tiba-tiba marah, tantrum, kita harus jeli kebutuhan mana yang sedang dia inginkan, kebutuhan mana yang sedang dia butuhkan. Apakah dia lapar, haus, atau misalkan dia merasa dicek tempatnya, terus akhirnya dia nangis, ataukah dia sedang ingin jadi berarti dia kebutuhan dasar penguasaannya berarti sedang ingin dipenuhi, ataupun dia misalkan tidak mau mengikuti kegiatan yang sudah kita tata, berarti dia sedang ingin mandiri. Nah, makanya di sini kita sebagai posisi kita sebagai guru kita harus bisa membaca di situ. Ini anak tantrum ini gara-gara apa? Perkaranya apa? Ada dia. Baik, next Bunda. Slide selanjutnya. Baik. Selanjutnya masih tentang kebutuhan dasar manusia ini Bunda. Ini berhubungan dengan biasanya dampak dari pengungkapan kebutuhan dasar itu. Misalkan ada anak yang tadi kebebasan datang ke sekolah, misalkan datang ke sekolah terlambat. Kebutuhan mana yang sedang ingin dipenuhi? Nah, kebutuhan mana yang sedang sedang dipenuhi? Nah, kita sebagai pendidik itu pasti ada umpan balik ataupun respon.
tersebut mengenai konsekuensi kah? Atau misalkan kita menerapkan restitusi, hukuman. Hukuman itu adalah salah satu respon kita yang paling tidak disarankan. Karena apa? Hukuman itu bersifat satu arah. Artinya hanya guru yang berperan di situ. Misalkan ketika anak tidak mau mengikuti kegiatan yang sudah kita rancang, kita dengan otoritas langsung menghukum anak tersebut. Ya udah, kalau gitu kamu nggak boleh istirahat. Temanmu istirahat, kamu kerjakan tugasnya. Nggak ada istirahat buat kamu. Nah, itu berarti posisi kita adalah sebagai penghukum. Atau respon kita yang kedua, konsekuensi. Biasanya konsekuensi itu biasanya diterapkan ketika kita sudah merencanakan sebelumnya. Sebelumnya kita sudah rencanakan ya Bun, misal ketika kita membuat keyakinan kelas, itu di situ kita ada beberapa konsekuensi yang dijalankan. Misalkan ketika kita tidak membereskan mainan, konsekuensinya apa teman-teman? Nah itu bisa muncul. Intinya konsekuensi dibandingkan dengan hukuman itu masih lebih baik. Satu masih lebih baik. Nah sekarang ada lagi yang lebih baik lagi dari hukuman dan konsekuensi, yaitu restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah itu tadi, untuk menumbuhkan kesadaran dari anak. Kenapa sih aku kok tidak harus mengikuti kegiatan main yang Bunda terapkan misalnya, atau kenapa aku harus membuang sampah pada tempatnya, biar anak itu tahu kesalahannya apa dan juga cara memperbaikinya apa. Yang jelas kalau hukuman ini adalah diterapkan hanya guru, satu arah langsung guru memberi hukuman. Konsekuensi ini tetap ada kekurangannya, karena di situ kita sebagai guru harus selalu memonitor anak, harus selalu memantau. Sementara kita kan bisa murid kita dari 15, tidak mungkin kan kita bisa memonitor satu persatu terus setiap waktu, ya kan? Jadi ini masih ada kekurangan. Nah kalau di sini ini kita berkolaborasi dengan anak itu sendiri. Ketika dia melakukan kesalahan, satu dia bisa tahu kesalahannya. Yang kedua dia bisa bertanggung jawab. Salah aku itu apa? Cara penyelesaianku itu apa? Seperti apa? Gitu. Next Bun. Nah, keluar dulu dari tadi ya. Posisi kita kontrol sebagai guru itu ada 5. Yang pertama, kejam banget ya buat penghukum seperti tadi. Dia anaknya melakukan kesalahan, langsung hukum. Kamu buang sampah sembarangan, lari 3 kali lapangan misalkan. Seperti itu berarti posisi saya adalah sebagai penghukum. Lalu di sini ada juga kita posisi guru kita yang selalu membuat merasa bersalah. Nah itu, ayo siapa ini misalkan anaknya itu lempar mainan. Ya Allah nak, sayang kamu gak kasihan apa? Mainan kok lempar sampai keluar kelas, nanti Bunda yang beresin. Bunda itu capek nak, beresin mainan tiap hari. Nah itu berarti posisi kita adalah membuat merasa bersalah. Atau ya Allah Dek, kamu itu bisa jelasnya Bunda bolak-balik, gak kasihan apa sama Bunda yang capek menjelaskan setiap hari, kamu gak ngerti-ngerti, kamu gak paham-paham. Nah itu berarti posisi kita adalah tukang melas ya, merasa bersalah ya. Lalu ada lagi di sini sebagai teman misalnya, ayo ini siapa yang buang sampah sembarangan, ayo lain kali jangan buang sampah sembarangan, buang sampah tempat sampah ya, sambil masih gurunya yang mengambilkan sampah itu. Nah posisi teman
ini biasanya disukai oleh anak, digemari, banyak penggemarnya guru yang seperti ini. Tetapi apa? Ketika kita di posisi teman, ini masih ada kekurangannya. Salah satunya adalah anak tersebut pasti cenderung nurutnya itu hanya sama kita, sama pendidik yang lain itu dia acuh, dan ketika ada masalah itu pasti larinya ke kita, gitu loh. Jadi di situ nilai tanggung jawab anak untuk memperbaiki kesalahannya itu lebih kecil. Jadi posisi teman ini juga masih belum tepat. Nah, di sini ada posisi pemantau. Pemantau itu misalnya, ayo sekarang hari apa dek? Kamu kok pakai baju itu? Berarti saya memantau. Atau misalkan ketika datang terlambat gitu ya, ayo kita masuk jam berapa? Saya jam 7. Ini sudah jam 7.15 kamu baru datang. Berarti saya posisinya memantau. Nah, kalau memantau di sini otomatis murid itu kesadarannya kan nggak ada. Selalu aja diingetin sama kita gitu ya. Jadi di sini juga kurang tepat. Ada posisi di sini manajer. Nah, manajer di sini adalah posisi yang paling ideal, yang paling tepat, yang mungkin menurut saya wajib diterapkan. Bunda-bunda ini di sekolah harus jadi manajer. Manajer apa Bu? Terutama jadi manajer ketika ada masalah. Karena di sekolah itu pasti selalu setiap hari itu ada masalah. Nah, menyambung segitiga restitusi tadi, manajer ini dia menerapkan restitusi, dia mengajak kolaborasi dengan anak bagaimana pemecahannya ketika ada masalah seperti itu. Jadi diharapkan posisi kontrol kita sebagai guru itu ada di posisi apa, bunda-bunda? Amin. Mudah-mudahan kita bisa jadi manajer semua ya. Dia nggak jadi manajer perusahaan, jadi manajer di kelas gitu Bu. Sukses. Iya, manajer masalah nggak apa-apa, kalah-kalahi pegadaian nggak apa-apa. Sik selalu menyelesaikan masalah sama masalah loh ya. Ya, next Bu. Nah, ini ada contoh kasus. Mohon maaf, ini saya ambil contoh kasusnya di tingkat atas ya, di tingkat sekolah yang atas. Ini adalah namanya Adi yang judulnya si Adi ini masalahnya itu adalah tergambar hadir di sekolah. Kalau saya sebagai pembuku, ketika Adi datang, otomatis saya marah, ya kan? Tangan, tolak pinggang, atau melorot sambil hati menunjuk-nunjuk anaknya. Terlambat lagi, kamu pasti terlambat terus. Kenapa kamu gak terlambat? Nah, bayangkan anak datang disambut gurunya seperti itu, bagaimana perasaan murid ya? Kemungkinan murid akan marah, meskipun marahnya itu dipendam, tapi dia pasti punya marah, rasa marah pasti. Atau juga dia bisa bersikap agresif. Murid sekarang juga banyak yang sudah berani ketika ditegur gurunya itu balik marah, banyak kan? Nah, seperti itu berarti anaknya bersifat agresif. Ayo Bunda, next. Nah, kalau pembuat merasa bersalah ketika Adi berangkat, saya akan berkata seperti ini. Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan Bunda tidak akan terlambat lagi. Kenapa? Ya, senang sekali kamu itu mengecewakan Ibu. Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, bagaimana perasaan anak? Kira-kira murid pasti akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan kita sebagai gurunya, seperti itu. Dan juga bisa juga menjadi murid yang merasa gagal gitu loh, tidak bisa membahagiakan orang lain, tidak bisa membahagiakan guru, seperti itu. Next Bu. Nah, ketika menjadi teman, ketika Adi terlambat nih, saya bilangnya gitu, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bunda, bukan? Kenapa terlambat lagi? Nah, di situ tetap ada senyum keramahan. Bunda itu tetap ramah.
Ya sudah, tidak apa-apa. Duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu kamu ini. Meskipun kesal tapi dia masih ramah. Tuh, itu posisi teman. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, ketika kita di posisi teman, nanti otomatis adik itu hanya menurutnya itu kepada saya. Seperti itu. Lalu selanjutnya, ketika posisi saya jadi pemantau, next, ketika saya jadi pemantau, adik, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Kamu sudah terlambat 15 menit. Kita selalu mengingatkan tentang waktu. Itu tadi ya, ketika kita menjadi pemantau, kemandirian dan tanggung jawab anak juga berkurang. Seperti itu. Next, Bun. Nah, sekarang kalau misal posisi kita jadi manajer tadi ya, manajer masalah ya Bunda Andri, apa? Jadi manajer masalah. Nada suaranya tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Jadi murid itu diajak duduk bersama, diajak dilungguh nih, diajak ngobrol. Tadi, apakah kamu tahu tadi jam berapa? Harusnya sekolah itu mulainya jam berapa? Ya. Nah dari situ anak biarkan cerita. Ya jadi kamu terlambat kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini. Nah setelah anak menyadari kesalahannya, ya saya terlambat, diajak cari solusi. Gimana caranya kamu biar tidak mengulang kesalahan yang sama. Nah di situ juga kita harus mendengar dari anak itu sendiri. Kamu kalau terlambat nanti gimana? Seperti itu. Jadi dia biar bertanggung jawab dengan kata-katanya sendiri, seperti itu. Otomatis ketika murid diperlakukan seperti ini, dia akan merasa, oh aku sekarang lagi bilang manusia itu loh. Nah, apalagi nih yang kita hadapi jangan kita sepelekan loh ya. Yang kita hadapi itu bocah cilik padahal yang namanya bocah cilik itu rasanya lebih peka gitu, lebih peka, lebih merasa dan lebih kuat menyimpan memori. Jangan sampai di dalam memorinya itu kita sebagai guru TK-nya itu ya guru segala, tukang kritik, tukang menghukum, tukang menghadik. Jangan sampai memorinya seperti itu ya, menyerahkan khasiat. Lanjut ya, lanjut. Nah di sini contoh lainnya, penghukum itu cenderung jenis hukum ya, hukum tuh kedengarannya aja udah kejam gitu ya. Misalnya berdiri, bisa hukumannya ya, ayo Pak berdiri dengan sebelah kaki depan kelas, yang hukumannya. Atau kalau membuat merasa bersalah, misalkan kalimatnya tuh sekian kali ibu ingatkan, kamu senang ya melihat ibu terus bisa bertindak seperti ini. Memang suaranya memang lembut, tapi mungkin lembut sampai anak itu merasa ya untuk buat kecewa bunda terus seperti itu. Ya contoh lain, sebagai teman lebih akrab, ayo dong kamu kerjakan tugasnya, nanti kalau sudah selesai kita bisa main games ya. Memang terlihat mengasihkan, tapi ya itu anak itu jadi tergantung dan tidak tahu salahnya itu apa. Lanjut Bun. Nah ketika manajer ini kita selain kolaborasi dengan anak, kita itu lebih tahu karakter anak, lebih tahu apa yang dialami anak yang sebenarnya dari sudut pandang anak, bukan dari sudut pandang kita, gitu ya. Jadi kita itu mulai sekarang kalau bisa sudut pandang anak itu jangan terus-terusan dijadikan objek, tapi jadikanlah mereka subjek juga. Jadi sudut pandang mereka itu harus kita dengarkan juga, seperti itu. Karena pasti dia punya alasan. Misalkan anak gebrak meja di kelas, dia pasti punya alasan. Kenapa kamu gebrak meja kelas? Kenapa kamu melempar mainan itu ke temanmu? Itu pasti ada alasannya. Kebutuhan dasar manusia yang mana yang dia itu merasa direbut atau merasa tidak didengarkan, gitu, seperti itu. Ya baik, next. Nah sekarang kita ke uji pemahaman Bunda. Saya ingin tahu seberapa jauh materi yang saya sampaikan itu ketika kita di posisi kontrol apa gitu ya. Misalkan
Saya sebagai guru bilang seperti ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti posisi kontrol kita sebagai apa, Bun? Kira-kira, misalkan saya bilangnya, saya kecewa sekali dengan kamu, Bu. Berarti apa? Posisi kita apa? Next, Bun. Iya, betul. Membuat merasa bersalah. Lanjut. Nah, ketika kita bilang seperti ini, kamu ini tidak pernah benar melakukan. Sekarang ini kamu tidak kali. Langsung nempel, pembungkuknya nempel kamu ya. Next ya, pembungkuk. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Wah, manajer coba. Next. Oh iya. Udah lupa nanti dapat door prize ya dari kepala sekolahnya. Kepala sekolah udah lupa sudah berhasil. Next. Nah ini, ayo lakukan demi bapak atau demi ibu. Ayolah lakukan demi bunda deh. Kira-kira posisi kontrol apa? Oke, teman. Next, coba betul nggak? Oh iya betul, bunda. Oke, lanjut. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi apa yang dilakukan bila terlambat? Kira-kira sebagai apa? Next, betul nggak? Coba memantau. Oh iya, bunda kan nanti dapat hadiah dari bulurahnya ya. Kulkas. Ya, kulkas. Oke, lanjut. Nah, kita lanjut kepada konsep inti selanjutnya ya. Yang tadi mudah-mudahan harapan kita menjadi Posisi kontrol apa, Bunda-bunda? manajer. Yuk sama-sama kita berubah, sama-sama kita terapkan, Ge. Gak ada hukum ya di sini. Ada. Ya, Allah ya. Insya Allah anak usia ini dihukum besok lagi nggak mau kembali sekolah ngaji. Dulu nih bahala kayak yang buku. Saya percaya sama bunda-bunda mesti ramah-ramah ini kelas ini. Kita pada keyakinan kelas. Coba keyakinan kelas ini ada yang pernah dengar sebelum ini? Mungkin ada yang pernah dengar? Kira-kira apa sih keyakinan kelas itu? Ya, ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Pernah nggak mendengar keyakinan kelas ini sebelum ini? Sebelum ini loh ya? Belum ya? Nah, keyakinan kelas ini kalau dulu itu pernah membuat tata tertib sekolah, Bu? Tata tertib, terus peraturan. Nah, ini ada lagi lebih ramah nih buat lingkungan, ramah buat anak-anak kita, ramah juga di kurikulum ini, yaitu keyakinan kelas. Ya, beda keyakinan antara keyakinan kelas, peraturan, dan apalagi tata tertib. Kalau peraturan biasanya itu kita buat sendiri, dulu di KDB gitu ya, terus di template apa ya, orang cetak orang tahu bocor, oke. Nah beda kalau keyakinan kelas itu merupakan kesepakatan seluruh kelas yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal dan dibentuk dalam kalimat yang lebih positif dan bersifat abstrak. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan mengutarakan pendapatnya seperti itu. Nah, bunda-bunda semuanya, sebelum lebih jauh, saya akan membagikan pengalaman praktik baik saya ketika membuat keyakinan kelas bersama anak-anak. Biar bunda-bunda mungkin ada gambaran bagaimana cara membuatnya di tingkat taman anak-anak.
Benar ya Bu? Ya, yang mungkin sambil menunggu ini ada dari bunda-bunda yang mau bertanya terkait konsep inti yang sudah tadi saya sampaikan, mulai dari paradigma belajar, terus ada disiplin positif, ada posisi kontrol. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan Bunda. Bunda Indah, silakan. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya mau bertanya bagaimana cara mengatasi emosi diri sendiri ketika menghadapi anak-anak di dalam kelas yang mungkin yang satu nangis, yang satu melempar mainan, yang satu ngajak keluar, yang satu ngajak main bola dan lain sebagainya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih sekali Bunda Endang pertanyaannya. Coba kita bisa belum suaranya? Belum nyambung. Nah, saya akan mencoba untuk menjawab dulu. Bagaimana kita sebagai pendidik ini bisa mengendalikan emosi gitu ya. Sementara kita itu harus berada di posisi kontrol sebagai guru kita, sebagai pendidik. Nah, makanya sebelumnya kita ini pendidik ini harus apa Bu? Harus bahagia, menjaga Kewarasan, ya, menjaga kebahagiaan, seperti itu. Dan juga paling intinya apa? Kita harus mempunyai motivasi di dalam diri kita. Kenapa sih kita kok mau jadi pengasuh anak-anak yang dimana anak-anak usia didikan kita itu adalah anak-anak yang belum mengenal gimana sih aku harus menahan emosiku, gimana sih aku harus patuh taat gitu ya. Mereka kan masih merdeka, seenaknya, senyamannya kan. Sementara kita ini manusia biasa yang kadang-kadang jangankan untuk menerima masalah-masalah dari orang lain, kita sendiri sedang bermasalah gitu ya. Kita itu sedang tidak baik-baik saja. Nah, kalau saya itu intinya yang pertama, memang kalau saya berniat berangkat ke sekolah, Itu memang saya harus siap dengan kondisi yang biasa saja. Mereka itu tidak mau tahu kalau saya sedang tidak baik-baik saja. yang mereka tahu adalah saya adalah bunda mereka Yang ramah, senyum, tidak marah ketika mereka bercerita apa saja, ketika mereka berulang apa saja, itu yang mereka tahu. Jadi saya ketika saya memutuskan berangkat ke sekolah, pas menatap sepeda kain, meskipun ini dari rumah itu sedang dalam kondisi tidak baik-baik saja, tetapi harus dinetralkan. Karena itu apa? Kembali lagi kepada kode etik kita sebagai pengajar, kode etik kita sebagai guru, yaitu salah satunya harus profesional, memperhatikan, lebih mendahulukan anak-anak daripada perasaan kita. Jadi ketika kita marah, ketika kita emosi anak kita, ada yang nangis, ada yang minta diantar kamar mandi, ada yang nunduk koncone sampai nangis, gitu ya. Kita kan nggak bisa misalkan, oh jangan gitu ya, terus pada diam semua, kita kan nggak bisa. Nah, kita harus kembalikan kesadaran kepada diri kita sendiri. terus biar sabar, ojolane biar sabarnya diminum setiap hari, sabar terus bodoh. Kita prioritaskan dulu mana yang penting harus kita tolong daripada kita emosi. Umpama nih,
bocah nangis, gue nangis ini dalam keadaan biasa saja, terluka atau gimana. Nah itu harus kita kebutuhan daripada kita emosi seperti itu. Oke Bunda, mungkin itu Bunda jawaban dari saya. Ya, jadi kembalikan kepada kode etik kita sebagai guru. Ya mungkin ada lagi yang mau bertanya sebelum kita ke video. Oke kita nonton dulu ya dari pembuatan keyakinan kelas.
Dan sebenarnya senang. Oh, bagaimana juga mau banyak? Ya baik, masih Rosi semuanya. Ya, kalau masih Rosi maunya gimana kelasnya? Masih Rosi maunya gimana?
Ya, itu tadi juga contoh saya membuat keyakinan kelas bersama teman-teman, sama anak-anak. Nah, di situ saya hanya merumuskan 3 keyakinan kelas, karena keyakinan kelas itu memang disarankan tidak banyak-banyak. Yang penting anak-anak mengingatnya. Anak-anak mengingat gitu. Jadi tadi di situ dibuat sangat sederhana, namun menurut saya itu bisa bermakna ketika kita terapkan bersama-sama seperti itu. Oke. Jadi jangan misalkan CPK umur TK tuh bisa loh dijaga nyatanya itu bisa, malah mereka lebih menyalurkan aspirasinya, lebih menyampaikan, dan kalau mereka membuat sendiri itu mereka ingat karena itu dibuat sendiri seperti itu. Nah, nanti setelah keyakinan kelasnya jadi, itu silakan dibuatkan poster dengan gambar yang menarik. Bisa posternya nanti dipesankan kepada rekan guru kita, ada kan yang kreatif membuat itu, silakan dipesankan ke situ. Jadi kalau anak-anak dibuatkan posternya itu isinya dibuat sendiri, itu pasti dia akan senang dan juga ingat dan juga diterapkan ketika buang sampah. Ayo, berarti keyakinan kelasnya tidak sesuai, dibuang di tempat sampah, atau bisa ada tempatnya yang dicopot-copot. Ayo, saya teman. Nah, pasti dia ingat seperti itu, oke? Baik, itu tadi mengenai keyakinan kelas. Lanjut Bunda. Nah, ini tadi konsep inti. Salah satunya lagi adalah mengenai segitiga restitusi. Lebih mendetailnya, segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua juga ya, agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi membantu murid memiliki tujuan disiplin positif dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Coba kita bisa menerapkan segitiga restitusi ketika posisi kontrol kita apa Bunda? Iya betul, yang tepat sekali Bunda Ulfa. Nanti doorpressnya 2 ya dari Ibu KS. Ketika posisi kita manajer, kita baru bisa menerapkan segitiga restitusi. Ketika kita sudah buku, ya nggak bisa kita menerapkan. Kita sudah menentukan sendiri kok, kita sudah buku kok. Jadi ketika posisi kita sudah manajer, baru kita bisa menerapkan segitiga restitusi. Lalu apa saja sih tahapannya? Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas di sini kita tanya, misalkan ada yang menangis di kelas, terus ada yang mengadu, Bunda, Seza nangis. Siapa yang membuat nangis? Misalkan Diva. Otomatis saya memanggil Diva. Saya tanya, Diva, apakah kamu tahu kenapa Seza nangis? Nah di situ Seza Diva kita dengarkan, dia pasti mengutarakan ada masalah apa, sedang terjadi apa. Nah di situ pasti dia mengutarakan kesalahannya dia. Validasi tindakan yang salah apa? Kita membenarkan kesalahannya dia? Tidak. Tapi kita bagaimana mendengarkan kenapa, alasannya apa? Kamu pasti punya alasan melakukan itu, Diva. Misalkan ketika posisi kita biar anak itu tidak merasa takut, misalkan kamu tidak salah melakukan itu, Diva. Misalkan Bunda juga pernah dulu masih kecil membuat teman Bunda menangis, gitu ya. Itu kalau di situ posisinya ketika kita membuat salah, terus cocok awal mengalami hal yang sama, dia pasti lebih terbuka. Lalu yang ketiga, baru kita kembalikan kepada keyakinan kelas. Keyakinan kelas kita yang kedua apa, Diva? Kan aku sayang teman. Dia pasti, oh iya Bunda, harusnya saya bisa, misalkan saya tidak mendorong Seza sampai nangis, misalkan. Berarti dia sudah menyadari kesalahannya dan dia tidak akan
mengulanginya, karena itu melanggar salah satu keyakinan kelas, yaitu tidak sayang teman. Tuh, ya lanjut Bunda. Nah ini tadi ya teman-temannya, lanjut. Nah ini lebih detailnya untuk validasi tindakan yang salah. Misalkan kamu patut bangga pada diri sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah ini kan kadang-kadang kalau anak misalkan Cesare tiba-tiba nangis kuiki gara-gara merebut mainannya Diva yang jelas-jelas mikir laku dulu. Yang Cesare direbut, karena Cesare tak jongkoknya sampai nangis. Ya, berarti di situ kan memvalidasi tindakan yang salahnya itu memang benar Diva itu mempertahankan apa yang dia miliki gitu ya. Cuman salahnya Diva itu mendorong Seza sampai jatuh. Jadi di situ ada validasi tindakan yang salah. Coba lanjut Bunda. Nah ini yang terakhir dikembalikan kepada nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai keyakinan kelas yang sudah dibentuk. Ya. Lanjut. Nah, demikian Bunda pemaparan saya tentang materi budaya positif pada hari ini. Mungkin sebelum acara saya tutup ada yang mau bertanya atau memberi umpan balik refleksi tentang kegiatan saya pada hari ini. Silakan. Mungkin mengumpan balik masukan yang konstruktif buat saya. Silakan. Ada? Oh Bunda Ikim, ya silakan Bunda. Mohon maaf. Ini sebagai peserta ya, kita sebagai peserta pada kegiatan pengibahasa dari Ibu Siwi terkait masalah terkait apa budaya positif. Nah, ini sepertinya sangat bermanfaat sekali bagi kami, terutama diri saya sendiri. Sepertinya belum tersadar dulu kayaknya materi seperti ini dengan contoh, dengan penjelasan yang lebih detail, ini merupakan masukan lagi bagi kami dan koreksi bagi kami sebagai pendidik dengan era zaman anak-anak yang sekarang tuh memberikan kami ada acuan lagi untuk belajar menjadi pendidik yang baik. Apalagi syukur-syukur kita semua ini bisa meneladani pada bagian yang manajernya lah, itu tadi. Subhanallah, semoga kita semua bisa. Terima kasih. Amin. Ya, terima kasih umpan baliknya Bunda Ikim pada hari ini dan juga bunda-bunda semua. Saya ucapkan terima kasih. Kurang lebih 1 jam berlalu kita bersama-sama mendengarkan apa yang saya paparkan. Mudah-mudahan apa yang saya paparkan pada hari ini seperti tadi umpan balik dan juga harapan dari Bunda Ikim dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi kita pendidik dan juga anak-anak kita, generasi penerus bangsa yang memang harus kita selamatkan. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baiklah, demikian teman-teman semua, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi pada hari ini, karena saya juga masih dalam tahap belajar. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mari kita tepuk tangan kepada Bunda Sumiati atas materi ini. Baik, terima kasih kepada Bunda Sumiati atas yang telah menyampaikan materinya dan semoga menjadi manfaat bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, sampai kita pada penghujung acara pada siang hari ini. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak soleh siap. Anak soleh siap. Tepuk 1,
jalankan bersama, sesuatu yang akan kita terapkan bersama, sesuatu yang harus kita wujudkan bersama. Oke, teman-teman? Siap? Soleh siap? Anak soleh siap? Baik, kok yang siap cuma satu. Anak soleh siap? Anak soleh siap? Nah, hari ini teman-teman, Bunda akan membuat keyakinan kelas yang kita buat bersama. Sebelumnya, Bunda mau tanya dulu nih, siapa di sekolah yang menyukai kebersihan? Siapa yang suka kalau banyak sampah? Nggak suka. Iya. Iya, buang sampah di mana? Di tempat sampah. Hebat. Berarti kita sama-sama mencintai kebersihan. Siapa yang suka kalau kelasnya bersih? Siapa yang suka kalau kelasnya rapi? Terus siapa yang suka kalau banyak teman? Siapa yang suka disayang teman? Siapa yang mau berteman dengan siapa saja? Ya. Terus siapa lagi yang sekolahnya tidak ditunggu? Siapa yang sekolahnya mandiri? Baik teman-teman, sebelum kita membuat keyakinan kelas, ya Allah, terus ada yang mengingatkan nggak? Gimana mengingatkannya? Di sana. Terus ada yang dibilangin nggak? Dikasih tahu nggak? Kalau ekor panjang dia panjang. Oh iya. Ayo coba, sebelumnya Bunda mau tanya dulu satu persatu. Mbak Ica sukanya kelas seperti apa? Kelas bersih. Kelas bersih. Mbak Diva sukanya? Kelas bersih. Yang lain boleh ya jawabannya yang lain, Mbak Zeza? Selain kelas bersih, boleh misal disayang teman, sekolah mandiri, berani, tanpa ditunggu. Gitu ya Mas Pupon, sukanya apa? Gak ditunggu. Nggak ditunggu, berarti Mas Purpon sukanya mandiri. Hebat, karena Mas Purpon anak mandiri. Mbak Jiza sukanya apa? Gak ditunggu. Sekolah nggak ditunggu. Kan rumahnya kan dekat sekolah. Ya, Mas Malik sukanya? Sukanya ditunggu. Nah, berarti Mas Malik keyakinan kelasnya mandirinya belum ada. Ya, coba kalau Mbak Lesa sukanya di kelas. Gak ditunggu. Iya. Aku ditinggal. Ya, Mbak Alesa sukanya apa? Ya, sukanya disayang teman. Ya, Mbak Alesa sukanya banyak teman dan disayang teman. Kalau Mbak Isa? Kalau Mbak Isa? Gak ditunggu, berarti Mbak Isa hebat, anak yang mandiri. Kalau Mbak? Taunya Aisyah di situ. Iya. Mbak Iza sukanya suasana kelas yang seperti apa? Bersih. Suasana kelas yang bersih. Oke. Mbak Una? Rapi. Dan rapi. Oke. Siap. Mbak Una? Sukanya? Suka banyak teman? Ya, Mbak Una sudah kenalan sama teman-teman? Karena Mbak Una baru sudah kenalan sama teman-teman? Sudah bisa bermain dengan teman-teman? Senang? Oh, Mbak Una juga mau banyak teman. Terus kalau Mbak Nulis sukanya? Sukanya apa? Kita coba lihat kelas. Suasana kelasnya bersih. Ya, baik. Mas Rosi sukanya? Aku suka banyak kelasnya. Ya, kalau Mas Rosi maunya gimana di kelasnya? Mas Ro, maunya suasana kelasnya seperti apa? Baik, Mbak Rosa? Oh, mau suasana kelasnya
10